Oke ya, teman-teman, pertemuan ketiga ini mengenai struktur pasar obligasi. Jadi intinya teman-teman, di sini struktur ini menjelaskan mengenai bagaimana sih obligasi itu diperdagangkan ya. Terus siapa aja yang terlibat dan juga mekanismenya seperti apa. Jadi obligasi itu bagian dari produk, salah satu produk pasar modal ya. Jadi di pasar modal itu kita ingat ada salah satunya tiga produk, yaitu ada saham, ada reksadana dan obligasi. Nah, obligasi ini surat utang ya, jadi mekanismenya juga ada tersendiri ya, transaksinya juga berbeda gitu. Nah, terus kita lanjut ya teman-teman ke sini ke ilustrasi perdagangan. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada pasar perdana dan pasar sekunder, sama juga dengan saham ya. Itu ada juga pasar perdana dan juga pasar sekunder. Nah, kalau pasar perdana itu adalah pasar yang pertama kali ya. Nah, ini pertama kali itu maksudnya adalah yaitu emiten itu langsung ke investor. Nah, kalau pasar sekunder itu bedanya teman-teman, beli dan jualnya itu antar investor ya. Contoh begini nih, STS mengeluarkan obligasi ya, dia mau ada cabang di Subang ya, dia mengeluarkan obligasi 1 miliar ya. Jadi teman-teman kalau mau beli pertama kali itu langsung beli ke STS kan. Jadi STS mengeluarkan awal itu pasar perdana langsung ke investor. Contohnya Tete semua di sini teman-teman semua beli. Nah, itu masuk pasar perdana. Jadi dari CTS itu akan dikirim obligasinya ke sekuritas, nanti sekuritas akan langsung dikasih ke investor. Nah, kalau pasar sekunder itu transaksinya udah antar investor. Contohnya di sini dari si A dijual ke si B, dari si B dijual lagi ke si D, dari D dijual lagi ke si A gitu ya. Jadi transaksinya udah antar investor, nggak melibatkan lagi emiten ya, gitu dengan harga tertentu gitu. Ada mekanisme harganya. Kan tadi obligasi juga dipengaruhi oleh harga, oleh kondisi tertentu ya teman-teman ya. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Jadi kalau pasar perdana itu langsung dari apa? Dari emiten ke sekuritas, dari emiten ke sekuritas langsung ke investor. Nah, kalau yang sekunder itu udah antar investor ya. Gitu. Contohnya si A nih lagi butuh duit, dia jual. Nah, jualnya nggak ke emiten, tapi langsung ke investor lain gitu ya. Gitu. Sampai sini paham ya teman-teman ya. Jadi sekunder itu bedanya itu. Dia ada broker beli, investor beli, ada investor jual. Gitu. Kita lanjut ke pasar primer. Nah, ini primer ini pasar perdana. Secara umum pengertian seperti ini nih. Tempat di mana obligasi diterbitkan untuk pertama kali oleh penerbit ya. Atau di sini bisa obligasinya bentuk pemerintah, obligasi pemerintah, ada obligasi korporasi dan atau obligasi lembaga lainnya, gitu ya teman-teman ya. Dan dijual langsung kepada investor, gitu. Jadi di pasar ini mengumpulkan dananya itu dengan cara menjual obligasi baru. Jadi obligasinya baru gitu ya. Perdana namanya juga ya. Jadi pertama kali gitu keluar. Nah, kita kalau mau beli ini biasanya harganya itu 100% ya. Jadi kalau teman-teman beli 1 juta, itu kalau ada biayanya maka akan keluar 1 juta gitu. Ya, full ya, full gitu. Nggak akan harganya nggak akan turun atau naik, itu hanya sekali aja. Harga FAR namanya ya, 100%. Terus ciri-cirinya seperti ini nih, penerbit obligasi adalah pihak yang membutuhkan pendanaan, seperti tadi CS butuh dana gitu ya teman-teman ya. Terus investor membeli obligasi langsung dari penerbit, jadi langsung nggak langsung datang ke kantor ya, tetapi lewat broker, lewat sekuritas ya. Itu tapi langsung secara umum ya, dari sekuritas, dari perusahaan langsung ke investor. Harga obligasi ditentukan oleh penerbit ya, jadi oleh penerbit ditentukan nih seiring melalui proses penawaran umum atau initial offering ya. Jadi tetap ada yang namanya offering dulu nih, gitu. Dia mau mengeluarkan berapa nih, gitu ya. Ada fee-nya atau enggak, ada biayanya atau enggak, gitu. Terus dana hasil penerbitan digunakan untuk mendanai kebutuhan penerbit. Misalnya nih pemerintah untuk pembangunan atau perusahaan untuk investasi proyek. Sama ya. Jadi dananya nanti di prospektus itu bisa kita lihat, oh dia dananya buat apa nih gitu teman-teman, itu bisa langsung
kita baca atau kita lihat ya teman-teman ya. Nah, gambarannya seperti ini. Jadi ini kalau di aplikasi Bright itu teman-teman tinggal buka di bond ya, di yang sebelah kanan ya teman-teman ya. Di bond itu lihat nanti teman-teman ada EIPO ya, EIPO obligasi. Nah, untuk yang kiri ini obligasi, yang ini obligasi negara. Jadi teman-teman mau beli obligasi negara yang baru itu tinggal masuk ke aplikasi Bright ya. Nanti di situ klik bond ya, di bagian bond nanti teman-teman klik ISBN. Nah, nanti muncul seperti ini nih teman-teman ya, di sebelah kiri ini itu muncul di ISBN, nanti pilih Belanda atau investor obligasi lainnya. Nanti tinggal teman-teman klik di situ transaksi ya, kalau mau ada transaksi pembelian, penjualan, atau bisa pembelian ya untuk pasar perdana pembelian, nanti tinggal klik itu, nanti muncul tinggal pilih nih mau beli obligasi apa. Nah, untuk saat ini kebetulan ada ORI ya, ORI 26 itu udah ready kita transaksikan nih teman-teman ya untuk obligasinya yang baru gitu. Nah, terus ada lagi di sebelah kanan ini untuk obligasi yang korporasi ya. Untuk obligasi korporasi ini kita lagi ada penawaran obligasi Optibook and Paper dan juga ada obligasi 2 Indonesia Infrastruktur ya. Ini teman-teman, jadi intinya untuk pasar perdana nanti seperti ini. Nanti teman-teman tinggal klik di situ pemesanan ya. Nanti saya akan kasih tahu detailnya seperti apa. Ini ya teman-teman. Nah, jadi untuk obligasi yang kedua ini, perdana ini tampilannya seperti ini, teman-teman. Sampai sini teman-teman, ada pertanyaan? Belum ada ya? Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Nah, kalau teman-teman lanjut di sini kita nanti coba saya cek lah di aplikasi Brightnya langsung ya. Nah, ini ada pasar sekunder. Nah, kalau pasar sekunder ini pasar secara pengertian ya, tempat di mana obligasi telah diterbitkan sebelumnya diperdagangkan antar investor gitu ya. Jadi pasar sekunder ini sudah tidak melibatkan lagi perusahaan, tapi penjualannya langsung melalui antar investor. Nah, pasar ini juga memberikan likuiditas kepada investor, memungkinkan mereka menjual dan membeli obligasi kapan saja ya. Jadi teman-teman kalau sudah punya obligasi nih jatuh tempo 3 tahun, nah, sebelum baru 1 tahun saya mau jual itu bisa ya itu. Ataupun ada obligasi nih baru terbit 1 tahun, jatuh temponya masih bisa 2 tahun lagi saya mau beli itu bisa. Nanti ada mekanisme transaksinya ya untuk pasar sekunder. Nanti langsung tampilannya di aplikasi Bright-nya berbeda dengan yang pasar perdana teman-teman. Nah, ini ciri-ciri pasar sekunder itu tidak ada penerbit yang terlibat langsung. Jadi yang terjadi adalah antar investor, harga obligasi ditentukan oleh mekanisme penawaran dan permintaan di pasar. Jadi harganya itu udah nggak harga 100 lagi, bisa mungkin 100 lebih atau di bawah 100 gitu. Nah, ketika ada harga nggak 100%, maka itu dipastikan transaksinya itu melalui transaksi jenis sekunder ya, pasar sekunder. Terus pasar sekunder ini mencakup berbagai perdagangan seperti OTC dan perdagangan melalui bursa. Over the counter ya, memberikan fleksibilitas bagi investor untuk keluar dari investasi sebelumnya sebelum jatuh tempo. Nah, ini contohnya seperti ini teman-teman. Jadi detail produknya ya teman-teman. Contoh nih saya mau jual pasar, ini pasar reguler salah. Kalau pasar sekunder ya teman-teman nanti bisa dicek ya bahwa tampilannya
langsung seperti itu. Misalnya ini pasar apa teman-teman, intinya yang ini teman-teman jenis yang pasar sekunder. Nanti saya kasih tahu langsung ya di aplikasi Bright-nya seperti apa. Nah, di sini ada pelaku pasar obligasi teman-teman, bahwa pelaku pasar obligasi ini beberapa organisasi yang terlibat ya. Yang pertama adalah penerbit obligasi. Nah, di sini penerbit obligasi itu yang membutuhkan dana ya, contohnya STS atau dalam hal ini pemerintah atau perusahaan Mayora, Unilever, namanya. Nah, mereka butuh duit nih untuk ini ya. Mereka membutuhkan uang ya untuk dan menerbitkan. Nah, mereka akhirnya menerbitkan yang namanya obligasi, gitu ya, surat utang pemerintah. Terus yang kedua adalah investor, bahwa investor di sini teman-teman yaitu lembaga atau individu ataupun perorangan, ternyata ya, bisa juga perusahaan teman-teman ya, ataupun di sini dana pensiun, perusahaan asuransi dan dana investasi lainnya. Jadi mereka yang mempunyai uang lebih ya. Jadi teman-teman kalau teman-teman punya uang lebih, terus teman-teman beli produk obligasi, itu sudah masuk kategori investor ya teman-teman ya, sudah masuk kategori investor. Nah, yang ketiga adalah perantara keuangan. Dalam hal ini teman-teman kalau kita lihat adalah broker ya. Ini bisa dikategorikan sebagai bank investasi di sini. Terus perusahaan sekuritas. Jadi perantara ini seperti sekuritas ya teman-teman. Jadi belinya itu langsung melalui sekuritas atau melalui bank atau melalui BPR atau melalui perusahaan asuransi dan lain-lain. Intinya ada di situ ada penengah ya antara penerbit dan juga pembeli teman-teman ya. Terus lembaga pemeringkat. Jadi lembaga pemeringkat ini ketika ada obligasi baru, maka itu akan disetel atau di rating itu berdasarkan pemeringkat. Nah, rating ini yang akan menentukan kualitas dari obligasi tersebut, gitu ya. Contoh nih, Seties mau mengeluarkan surat utang. Nah, setelah surat utang itu keluar, maka akan langsung dilihat ya oleh pemeringkat nih. Sorry, sebelum keluar itu direview dulu oleh pemeringkat. Ini Seties ini pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, labanya berapa gitu ya. Terus juga nanti lihat siapa aja pemiliknya, daya jualnya punya siapa, lokasinya gimana, itu semua diperhatikan, utangnya berapa gitu kan. Nah, nanti keluarlah rating. Nah, rating ini yang akan orang lihat ya, investor awal akan lihat. Kalau ratingnya bagus, maka orang-orang pasti akan beli ya. Karena rating ini menjamin kepercayaan ya. Jadi kalau ratingnya jelek, itu berarti dia ada manajemen atau pernah yang namanya gagal bayar biasanya teman-teman ya. Jadi perusahaan kalau sudah ratingnya jelek, berarti itu dia pernah melakukan yang namanya fraud ya, entah itu ada manajemen yang kurang baik ya, ada banyak laporan dari investor gitu kan. Nah, kalau terjadi seperti itu berarti perusahaan tersebut ratingnya jelek. Ini rating ini mulai dari tipe A ya, terus B, C sampai D ya. Nah, kalau udah masuk D itu perusahaan yang gagal bayar. Artinya dia sudah jelek banget ya teman-teman ya. Udah nggak bayar hutang dan lain-lain, manajemennya jelek, perusahaannya rugi gitu teman-teman ya. Nah, ini kita melihat dari sisi rating ya atau lembaga pemerintah. Nah, peranan regulator. Jadi regulator ini artinya selain dari tadi, ini juga mereka yang melaksanakan proses pasar obligasi ini. Jadi seperti OJK. OJK ini pengawas, Bursa Efek ini adalah penyelenggara teman-teman ya.
terus ke C yang menyimpan obligasinya, ke P yang menjamin transaksi tersebut, dan otoritas lainnya ya teman-teman. Jadi di sini semua yang terlibat di sini mempunyai KPI maupun tanggung jawab masing-masing ya, gitu. Mereka bertanggung jawab penuh terhadap operasional usaha pasar ini. Kalau terjadi sesuatu di antara regulator ini, maka pasar biasanya akan bergejolak atau nggak stabil, teman-teman ya. Contohnya di sini OJK-nya banyak korupsi gitu kan, menerima penyuapan dan lain-lain, pasti pasar akan bereaksi negatif. Perdagangan obligasi seperti apa? Di sini tidak ada dua cara utama. Yang pertama adalah OTC, over the counter, terus ada yang melalui bursa efek. Jadi kalau OTC ini, sebagian perdagangan obligasi ini terjadi di pasar OTC, di mana transaksi itu dilakukan antara dua pihak ya. Jadi langsung ya teman-teman ya, contoh nih, saya perusahaan keluarga ya, mau menerbitkan obligasi ini teman-teman ya, menerbitkan obligasi itu bisa tanpa harus melalui bursa efek, itu langsung aja perjanjian di atas kertas nih dengan pihak tertentu gitu ya. Contohnya CS nih mau melakukan obligasi tanpa melalui bursa efek, nah itu bisa langsung aja menerbitkan. Contohnya investornya mahasiswa semua, teman-teman bisa. Biasanya ada perjanjian yang harus disepakati kedua belah pihak, itu antara penerbit obligasi dengan pemilik yang mempunyai perusahaan pemilik modal gitu. Atau biasanya dilakukan oleh bank ya. Contohnya bank mau membiayai pembangunan gedung STS gitu ya. Nah biasanya mereka tetap perjanjian. Mungkin bentuknya obligasi bisa, tapi tanpa melalui yang namanya bursa gitu. Itu namanya OTC ya. Itu di luar dari bursa. Nah, yang ketiga melalui bursa efek. Jadi ini mah mekanisme yang tadi ya, dia datang ke sekuritas, daftar obligasinya, nanti keluar rating dan lain-lain, baru bisa jual ke investor gitu. Jadi melalui bursa efek. Nah, jam perdagangan obligasi ini teman-teman bisa perhatikan di sini ya, jam perdagangannya. Ini kalau kita zoom lagi teman-teman ya. Ini perdagangannya seperti saham juga ya. EBUS namanya di sini, efek bersifat utang dan sukuk ya teman-teman ya, yaitu melalui fixed income trading system atau FITS ya. Nah, kalau saham OTS ya, OITS. Nah, kalau ini FITS ya, fixed income trading system. Nah, kalau saham SOTS. Nah, di sini jam perdagangannya sesi pertama itu Senin sampai Jumat ya, jam setengah 10 sampai jam 11.30 ya, setengah 12 gitu. Nah, ini sebelumnya seperti itu, ini menjadi setengah 10 sampai jam 12 ya. Dan di hari Jumat ya, ini jam setengah 10 sampai 11.30. Jadi kalau Jumat sampai setengah 11, setengah 12 ya teman-teman. Nah, untuk sesi 2 itu dari jam setengah 2 sampai jam 16.00. Nah, ini aturan yang lama yang sebelumnya itu pas ketika COVID ya teman-teman ya. COVID ini berlaku jam segini. Tapi setelah COVID selesai menjadi yang sekarang ya, yaitu sampai jam 6. Nah, untuk perdagangan SUN ya, ada beberapa. Ini SUN, surat utang negara, melalui sistem yang namanya Electronic Trading Platform atau ETP ya, ETP. Ini dari Senin sampai Jumat ya, ini enggak ada sesi-sesinya, langsung ya, dari jam 9 sampai jam 4 sore ya. Jadi kalau obligasi negara itu langsung ya, itu enggak ada istirahatnya, langsung dari jam 9 sampai jam 6 sore sampai jam 4 sore maksudnya 11.00. Terus laporan transaksi melalui sistemnya atau PLTE ini dari jam setengah 10 sampai jam setengah 5. Ini seperti bank pada umumnya. Kita ngikutin di sini jam perdagangan dari Bank Indonesia teman-teman ya.
Nah, di sini ada likuiditas pasar, bahwa yang terakhir adalah likuiditas pasar obligasi. Nah, jadi obligasi korporasi, obligasi pemerintah, entah itu obligasi lainnya, ketika diperdagangkan di pasar sekunder itu sangat fluktuasi atau bervariasi ya. Jadi kalau kita lihat contoh obligasi yang sudah diperdagangkan antar investor atau pasar sekunder itu berfluktuasi. Ini contoh ya obligasi pemerintah, lihat 10 tahun nih. Ini teman-teman fluktuasinya seperti ini ya, udah kayak saham ya. Jadi kalau kita lihat mungkin harganya bisa naik bisa 104, 105, 103, 102 temennya. Bahkan bisa turun bisa 99, 98, 95, 95%. Nah itu tergantung faktor-faktor yang mempengaruhi. Salah satunya adalah pengaruh dari suku bunga, pengaruh dari inflasi, pengaruh dari kebijakan politik, pengaruh dari sentimen eksternal ya, dan lain-lain. Itu sangat banyak faktor yang menjadi pergerakan harga obligasi. Jadi obligasi itu juga sifatnya seperti saham ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini nggak terlalu signifikan gitu. Nggak se ekstrim saham gitu teman-teman ya, gejolaknya. Jadi walaupun naik, dia naik paling nyampe 104 ya, turun lagi ke 100, turun paling turun di 94, 95 gitu. Jadi dia nggak akan se ekstrim saham. Kalau saham kan bisa naik turunnya itu puluhan persen teman-teman ya. Kalau ini nggak sampai seperti itu, paling turun 2% gitu. Seperti itu rata-ratanya teman-teman ya. Oke, kesimpulan teman-teman di sini bahwa obligasi itu terdiri dari dua komponen ya, ada pasar primer dan pasar sekunder ya. Di pasar primer tadi pasar perdana, pasar sekunder itu pasar kedua ya, ataupun perdagangan antar investor. Selain itu juga pasar ini melibatkan penerbit ya, beberapa pihak teman-teman, yaitu ada penerbit, ada investor, broker, dan juga regulator. Dan secara keseluruhan nih pas struktur pasar modal ini memberikan peluang ya yang stabil. Jadi kalau kita lihat tadi fluktuasinya, itu fluktuasinya nggak se ekstrim produk saham ya. Maka eh, obligasi ini dikategorikan investasi yang stabil dengan resiko yang rendah dibandingkan instrumen seperti saham ya. Tetapi kalau kita lihat lagi, ini memerlukan pemahaman tentang faktor-faktor ya yang mempengaruhi pergerakan obligasi. Jadi intinya kita belajar di sini teman-teman bagaimana obligasi itu secara teknis ya berjalan berjalan ya, mulai dari awal sampai dengan perdagangan tersebut dan faktor-faktornya ya pergerakan harganya gitu. Jadi ini yang perlu kita cermati ya, mengenai obligasi ya. Oke, jadi kesimpulannya tersebut ya. Kira-kira teman-teman ada pertanyaan?